Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Diceritakan ketika ditawan oleh Nazi dan dimasukkan ke dalam kamp tahanan Auschwitz dan kemudian dibunuh sebagai martir. Latar belakangnya adalah karena Santo Maximilianus berusaha untuk menggantikan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada seorang bapak. Maximilian mau melakukan hal itu karena dia sangat mengasihi bapak itu yang masih punya tanggung jawab besar untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Maximilianus Kolbe lahir pada tahun 1894 dan dia beri nama Raymond. Setelah masuk biara Fransiskan pada tahun 1817, dia mengambil nama Maximilian. Pada tahun 1718, Maximilian ditabiskan sebagai seorang imam. Maximilian dikenal sangat rajin berdevosi kepada Bunda Maria. Kiranya Bunda Maria lah yang sungguh menguatkan imannya sehingga rela menanggung hukuman yang sebenarnya dibebankan kepada bapak itu, dan Maximilian mengambil beban tanggung jawab hukuman itu dan bersedia dihukum mati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20, mewartakan tentang pengampunan dan pertobatan. Dalam praktiknya, gereja perdana mengikuti nasihat Yesus. Bila ada orang yang berbuat dosa, mereka tidak langsung menghukumnya. Mereka mulai dengan menegurnya terlebih dahulu, dan bila tidak didengar oleh orang yang bersalah itu, baru mereka membawanya ke sidang jemaat. Dan bila pada akhirnya orang itu juga tidak mau bertobat, barulah dia dikucilkan oleh jemaat. Pengampunan itu adalah pemberian maaf kepada orang yang bersalah agar dia dapat memperbaiki kesalahannya. Artinya, orang diberikan kesempatan baru untuk mengubah dirinya agar dia dapat menempatkan diri pada jalan Tuhan. Maka mengikuti nasihat Yesus dan melanjutkan praktek gereja perdana, gereja kita juga melakukan hal yang sama lewat sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Setiap anggota gereja yang berdosa diberikan kesempatan baru untuk mengubah dirinya dan kembali menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka sebenarnya masing-masing orang diberikan kesempatan untuk membaharui diri. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, belajar dari Santo Maximilianus Maria Kolbe yang memiliki jiwa besar, empati yang dalam, cinta yang berkorban ini, kita mau belajar juga untuk mengampuni. Kita juga mau belajar untuk hidup di dalam pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus belajar untuk mengampuni? Karena kita juga pernah diampuni. Orang yang menerima ampun akan mengalami kesembuhan. Dia akan mengalami pemulihan, kesembuhan, baik secara fisik maupun psikis.
Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan itu adalah cara kita untuk menjadi orang yang sehat secara rohani. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita hidup di dalam pengampunan dan pertobatan. Karena di sanalah kita boleh merayakan semangat pengorbanan Tuhan itu untuk kita. Karena di sanalah kita akan merasakan dan mengalami bahwa kita juga pernah diampuni oleh Tuhan lewat sesama kita. Kalau kita diampuni, mari kita juga belajar untuk mengampuni. Jangan berkeras hati, karena pengampunan, pertobatan membawa kita kepada kesembuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.